selalu ada konsumsi politik, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengambil kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat. Kemudian yang kedua, tentu prosesnya nanti akan kita proses di BK, dikaji seperti apa. Kemudian secara kelembagaan mungkin akan ada sanksi administratif beliau ataupun sanksi disiplin lainnya. Nah, ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah.
Jadi nanti saya balikin ke sini ya. Tapi yang hantavirus itu kemarin udah ada press conference penuh dari Kementerian Kesehatan. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi ya. Dan sekarang kita terjadi di luar negeri itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Yang kita lakukan adalah surveillance-nya diperbaiki, kemudian kalau ada yang ketahuan kena, seperti selama ini tiap tahun ada yang kena ya 10-an, di bawah 10, kadang-kadang juga naik jadi 25, itu bisa dikirim ke rumah sakit sudah tahu cara mengobatinya. Tapi yang penting buat saya, itu tadi ya, para wartawan-wartawan juga pastikan nanti kalau makan sama minum yang sehat, pilih yang A sama B. Kalau D boleh, tapi seminggu sekali. Pak, kemarin kan ada kontak erat WNA 1 yang isolasi mandiri di Jakarta Pusat. Nah, itu mitigasinya gimana, Pak? Apakah tracing-nya mungkin biar nggak menularkan? Bagusnya, karena Indonesia sejak COVID itu sudah makin bagus surveillance-nya, kerjasama internasionalnya. Tanggal 7 Mei, kita dikasih tahu dari Inggris bahwa ada warga negara dia yang ikut di kapal, kemudian kontak erat dengan salah satu yang positif terkena. Orang itu kebetulan kerja di Indonesia, jadi dilacak sama mereka, udah masuk ke Indonesia. Kita cepat kita kejar, kita tahunya tanggal 7 malam tuh. Tanggal 8 kita identifikasi, kemudian kita periksa, kondisinya baik-baik saja, tetap kita ajak ke Rumah Sakit Infeksi Kementerian Kesehatan di Sulianti Saroso. Kemudian kita tes secara komprehensif semua, yang bersangkutan bersih, cuma sampai sekarang kita masih minta dia stay dulu di isolasi, supaya dalam masa inkubasi, teman-teman masih ingat kan, COVID itu begitu masuk, ada masanya dia kan, inkubasi, kita mau lihat apakah benar-benar bersih apa enggak. Jadi sudah dilakukan, sudah kita identifikasi, sudah kita tes negatif, dan sudah kita isolasi. Antisipasi dari pemerintah seperti apa, Pak? Terus himbauan ke masyarakat untuk tidak panik, mungkin ada, Pak? Ya. Yang pertama adalah, beda dengan COVID, virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Nah, tikus ini kan kalau dia terkena hantavirus, dia bisa ngeluarin kotoran, dia bisa ngeluarin buang air kecil, kemudian kalau dia gigit kita, di situ penularan terjadi. Jadi bukan seperti COVID yang kita ngomong kemudian langsung tertular. Hanya di Amerika Selatan ada satu varian yang benar-benar kalau kita setiap hari ketemu ya seperti keluarga yang tidur satu ranjang itu bisa tertular. Tapi sebagian besar 99% penularannya terjadi melalui tikus. Jadi pesannya, cara yang paling baik menghindari adalah pastikan rumah kita, restoran kita, tempat kerja kita bersih dari tikus. Ya. Sempat dikategorikan sebagai salah satu virus yang berbahaya nggak sih? Hantavirus ini fatality rate-nya kalau yang strain-nya di Amerika Selatan itu menyerangnya ke paru itu tinggi. Fatality rate-nya mungkin sekitar 50-60%-an ya. Tapi kalau yang beredar di Asia, Hanta itu nama sungai di Korea ya, yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah antara. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.